hutang caranya bebas hutang. Siapa yang mau tahu caranya bebas hutang, angkat tangan. Nah, saudara beri tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Caranya yang pertama, saudara akui situasi Anda dengan jujur. Saya katakan akui, 1, 2, 3. Akui situasi saudara dengan jujur. Kalau memang sudah habis, sudah jatuh, diakui saudara. Ya, keterbukaan awal pemulihan. Dalam rumah tangga, keterbukaan bisa menjadi awal pemulihan. Dalam banyak, dalam sakit penyakit, dalam bisnis, dalam hutang juga sama. Kalau ditutupi terus, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, terus tampilnya enggak. Tapi kalau enggak kuat, akhirnya jebol di kemudian hari. Tapi ya saudara, mulai ambil langkah. Keterbukaan itu awal ya, belum langsung jadi ya saudara. Seperti apa janda Nabi yang datang kepada Elisa. Dia suaminya meninggal, terjerat hutang, dia terbuka dengan hamba Tuhan, betul nggak? Aku ngalami seperti ini. Bagaimana solusinya, saudara? Sehingga akhirnya dia dapat solusi, sehingga akhirnya dia dapat petunjuk, sehingga akhirnya dia dapat langkah-langkah yang baik, saudara. Jadi keterbukaan, akui situasi. Yang kedua, setelah itu saudara prioritaskan hutang dengan strategi yang tepat, saudara. Artinya gini, mulai gimana bisa lepas dari hutang, gimana hutangnya bisa lunas. Ada beberapa orang caranya yang beda. Pertama ada yang menggunakan metode bola salju, yaitu yang dilunasi yang kecil-kecil dulu. Misalnya hutangnya ada 15 gitu saudara. Ada yang besar, ada yang tanggung, ada kecil toh, betul nggak? Orang hutang itu biasanya pada satu orang atau banyak orang? Meritili saudara, semua diutangi. Ini hutang, ini hutang. Ya, ada orang untuk mengatasinya. Yang kecil diselesaikan dulu supaya membesarkan hati. Loh, ada yang selesai. Loh, ada yang selesai. Loh, ada yang selesai. Nanti yang makin lama makin belakang karena hatinya sudah kuat gitu saudara. Supaya bangun hati. Tapi yang kedua caranya beda. Yang kedua adalah cari bunganya yang paling tinggi, diselesaikan dulu. Sebab kalau bunganya yang paling tinggi tidak diselesaikan, nggak cukup terus karena bunganya terlalu tinggi. Mulai selesaikan satu persatu. Yang pertama yang kecil dulu supaya kita dapat semangat untuk bisa ngatasi lagi. Yang kedua yang bunganya tinggi, paling tinggi itu yang paling cepat diselesaikan dulu. Ya, itu langkah kedua. Yang ketiga yang harus diambil adalah berhenti kebiasaan utang. Jangan utang-utang lagi kalau sudah terjerat seperti itu. Apalagi utang untuk konsumtif saudara. Berhenti saudara. Lah ada yang pernah berhenti piye to Pak, wong ora cukup tenan kok. Aku blonjo wis dikake utang kok saudara. Kayak ulangi pelajaran yang sudah sering. Cukup ndak cukup tergantung kita. Amin. Betul toh saudara? Ya, cukup nggak cukup tergantung siapa? Saudara, ada lumbung KAP. Nanti tanggal berapa ya itu ya? 13 ada, ya keluarkan lumbung KAP. Ada banyak. Di sana jual baju enggak? Harganya berapa? Oh, saudara, baju itu saudara mau harga 1 juta ada enggak? 10 juta ada enggak? Ada. 100 juta ada enggak? 1 miliar ada enggak? Ada loh saudara. Tapi di KAP berapa itu? 10.000 ada, 5.000 ada, 1.000 ada enggak? Yang gratis ada enggak? Tergantung. Betul enggak? Juga jangan konsumtif. Lemarinya aja ada penuh tuku neh. Mumpung apa Pak? Ini mumpung diskon Pak. Ini mumpung itu harus dipotong. Harus tegas, potong. Gratis. Itu buang toh saudara, betul gak? Itu bukan kebutuhan saudara. Percaya, baju satu dipakai itu bisa puluhan tahun. Banyak baju saya yang sudah 5 tahun, 6 tahun sampai sekarang masih dipakai, betul? Jadi jangan harus baru lagi, harus baru. Khususnya wanita, ibu-ibu. Kalau jagong ora baru rasanya ora pede. Lah sudah repot. Ayo.
Boleh enggak? Supaya pede utang sek gitu, boleh enggak? Halo? Mau merayakan ulang tahun, utang boleh enggak? Ada loh saudara, saya pernah geleng-geleng kepala saudara. Seorang yang saya tahu lah itu berat. Ya pernah ngundang saya ulang tahun. Tapi dulu waktu saya masih jadi pengusaha gitu ya, saya teman gitu saudara. Lalu dia berkata, Pak, baca jangan nyumbang uang ya. Tidak terima sumbangan. Wah, hebat loh saudara. Dia ini gak punya loh, kepepet loh. Tapi ulang tahunnya saudara tidak terima sumbangan. Mungkin untuk merayakan aja hutang. Tapi supaya gengsi. Tidak terima sumbangan saudara. Ya pokok hentikan saudara. Putus yang menyebabkan terjerat. Yang keempat saudara, negosiasi dengan pemberi pinjaman. Kadang-kadang perlu setelah itu supaya saudara nggak berat sekali negosiasi. Biasanya kalau saudara terjerat hutang ya, misalnya saja hutangnya gitu ya, dianggap aja lah 100 juta. Karena hutang apa? Hutang lalu hutang lagi apa namanya? Apa Pak Gus? Ya gali lubang tutup lubang, tapi hutang terus hutang lagi itu apa? Hutang beranak gitu ya saudara. Beranak, bercucu, bercicit gitu saudara ya. Jadi kadang 100 juta bisa jadi banyak sekali. Ya kalau saudara sudah dalam keadaan seperti itu bisa nego. Biasanya baik itu bank, baik itu orang saudara utang dengan orang asal. Dengar ya. Saudara sungguh-sungguh punya etika baik loh. Rindu, tapi nyatanya sudah gak ada kok. Dinego dengan baik. Ya, yang sopan, yang halus. Biasanya saya lihat banyak sekali gitu bisa terjadi. Dulu waktu saya jadi pengusaha, saya sempat bantu beberapa orang menyelesaikan hutang. Cara gitu. Karena saat itu saudara semua habis asetnya itu 30-40%. Jadi hanya dinego, dibagi semua 40%, 40%, 40%. Lah hampir semua itu waktu semua mau. Nah, sehingga saudara masih bisa menyelesaikan, dinego, dibicarakan dengan baik-baik. Lalu yang kelima, tingkatkan penghasilan. Katakan saudara, tingkatkan penghasilan saudara. Ya tingkatkan saudara penghasilan. Saudara jangan diam saudara. Maka saudara dengar ya, saya selalu yang ngajak saudara, ayo belajar. Mengapa pekerjaanmu tidak maju? Baik sebagai UMKM, sebagai pengusaha, sebagai karyawan. Mungkin salah satunya sebab saudara itu ketinggalan zaman. Isanya ya ini terus jualan ayam goreng sudah 30 tahun. Ya kayak gini, bisanya gini. Ini sama dengan orang tua. Terus gak pernah berubah. Nah, orang lain sudah majunya jauh lebih banyak, ketinggalan. Sekarang gak maju itu ketinggalan. Apalagi kalau males lagi turun kualitas, lebih ketinggalan. Belajar, tingkatkan pemasukan. Saudara jadi karyawan sudah pernah diajarkan toh, dari office boy bisa naik jadi ya direktur dan macam-macam. Karena belajar, nggak belajar ya nggak bisa naik. Saudara naik kenapa? Kapasitas diri saudara, betul nggak? Naikkan skill saudara, naikkan kemampuan saudara. Ya kalau kemampuannya nggak pernah naik, ya gimana hasilnya naik? Belajar. Belakangan saya terus belajar banyak. Belajar. Rajin, kalau dulu mas rajin. Pokok berjuang. Ya penghasilannya bisa tambah. Saya senang sekarang LCD Training Center itu banyak training. Untuk apa? Belajar manajemen di perusahaan saudara. Untuk belajar foto, untuk UMKM yang mau jualan barang di foto supaya kelihatannya bagus. Waktu dijual bisa menarik gitu saudara. Ada juga training untuk buka online. Ada banyak lagi saudara. Bisa di situ. Itu gereja ada kan tujuannya untuk saudara bisa naik. Ya kepandaianmu, naik penghasilanmu. Itu anugerah. Saudara punya kepandaian bisa bergabung juga saudara dengan KP. Saudara lihat ini saudara, fotografer, UMKM, sistem bisnis saudara. Pojok itu strategi bisnis online dan banyak sekali. Ya ada yang buka solar macam-macam supaya saudara makin ya bertumbuh. Saudara makin penghasilanmu bisa tambah saudara. Hutangnya diselesaikan dan lain-lain saudara. Lalu yang keenam, kurangi pengeluaran secara gratis. Kurangi pengeluaran secara apa? Bilang
Wis tak kurangi kok Pak. Kurangi berapa? Ya saisone sing iso tak kurangi gitu saudara. Lah terus sudah turun apa belum? Ya belum. Lah memang penghasilanku 5 juta. Kalau 5 juta memang tidak cukup kok saudara. Sekali lagi dulu 10 juta sudah tak kurangi jadi 9 juta. Yang nggak pernah selesai. Luwih meneng kabeh saudara. Kurangi gratis sampai tidak lebih. Kurang. Ada sisanya, bisa dipakai untuk bayar, bisa dipakai untuk macam-macam, saudara. Amin. Ikat pinggang. Loh, sidik tak saudara. Ikat pinggang. Ikat pinggang. Siapa nggak mau ikat pinggang? Kalau saudara sedang limpah, bolehlah dipakai, nggak dosa kok saudara. Asal tidak over. Ya, saudara tahu nggak? Di Alkitab bangsa Israel kalau sudah diberkati dia itu punya banyak. Baik itu perpuluhan untuk yang dibawa ke rumah Tuhan, perpuluhan untuk janda dan anak yatim piatu. Tapi ada satu lagi bagi bangsa Israel, kalau enggak salah 3 tahun sekali atau 1 tahun sekali malam ada hari raya. Jemaat itu datang ke bait Allah, ke bait Allah adakan pesta. Tujuannya apa? Ucap syukur Tuhan ini loh, berkatmu Tuhan, karena kau berkati, aku bisa makan bak ini. Jadi ke gereja malah adakan pesta untuk ucapan syukur. Betul, saudara baca di Alkitab. Ya, asal tidak over dan tetap tahu panggilan. Jadi berkat yang lain. Jadi berkat yang lain. Jadi berkat yang lain. Jadi berkat yang lain. Amin, saudara. Ya, kalau memang harus ikat pinggang ya harus ikat pinggang. Kalau enggak selama-lamanya. Ya sedikit lagi ya, ini hanya saudara tidak usah bosan ya, contoh terus. Istri saya sudah sering bersaksi toh, betul enggak saudara? Di waktu kecilnya juga tidak mudah toh untuk makan. Kalau makan biasanya mau makan sore itu saudara, ya orang tuanya sudah punya langganan jualan bakso, lalu mbak 1 ringkot itu kuahnya 1 ringkot penuh, tapi baksonya 5 butir karena anaknya 5, setiap anak 1 butir bakso dan kuah bakso. Kalau pagi atau apa buat telur goreng, telur 1 ceplok lalu dioblak miring macam-macam supaya babar, supaya bisa dibagi jadi 5, setiap anak 1/5 telur. Gagal apa enggak? Bisa berhasil enggak? Nyatanya jadi istri gembala sidang. Loh, nyatanya tak saudara, betul enggak saudara? Fakta. Betul, saya yakin kalau dia beli pakaian enggak punya. Satu lagi yang saya ingat, tahu nggak dia ceritanya? Kalau sampai luka, ngobati nggak punya uang, beli obat ya nggak punya cara, gimana? Ingat nggak? Berdiri di rumah gitu, saudara duduk, tetangganya itu punya anjing, cacat, gitu, disuruh datang, jilati obatnya apa? Borok itu apa? Loreng, borok. Itu obatnya lidah liur anjing. Gagal apa sukses? Tidak ditentukan itunya saudara. Hidup kita dengan Tuhan, hidup kita dalam pekerjaan. Jadi jangan takut. Amin. Jangan gengsi. Ya, tapi setelah oke lah, kita jangan mencela orang lain yang pakai ABCD. Kalau memang dia itu ya mampu, nggak masalah. Asal jangan over. Masih ada yang bisa dipakai untuk panggilan Tuhan, yaitu jadi berkat. Jadi berkat. Jadi berkat. Amin. Yang terakhir saudara, pakai kuasa Tuhan. Dengar ya, ini beda dengan orang yang di luar Tuhan. Kita itu beda. Kita itu sudah ditebus, jadi miliknya Tuhan. Betul enggak? Nanti kita ada perjamuan kudus saudara. Perjamuan kudus ingatkan kita, dia Allah rela dilahirkan sebagai manusia. Supaya apa? Dia menggantikan kita. Dia yang dihukum, kita lepas dari hukuman. Dia yang dikutuk, kita lepas dari kutukan. Dia yang disakiti, supaya kita sembuh dari sakit. Dia yang alami kemiskinan, dijadikan miskin, supaya kita keluar dari kekurangan dan kemiskinan. Lalu ada dua. Sekarang bukan lagi budak, diangkat jadi anak. Anak itu ada anugerah.
Anak itu ada sesuatu yang beda luar biasa. Gunakan. Kalau saudara percaya luar biasa, saudara masih ingat kalau di Alkitab saudara ya, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 3, lalu berkatalah Elisa, pergilah minta bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Dia datang pada Elisa, betul saudara? Lalu diberi petunjuk oleh Elisa, apa yang kau punya di rumah? Dia bilang enggak punya. Sebetulnya bukan enggak punya, dia punya, dia tidak tahu kalau yang dia punya itu bisa dipakai menyelesaikan hutang. Dia berkata hanya sedikit minyak dalam buli-buli, artinya enggak mungkin bisa. Maka aku terjeratnya makin parah, hanya punya ini saja. Elisa mengajari, pergi cari pinjaman bejana-bejana, betul nggak saudara? Bawa masuk rumah, tutup pintu dan jendela, tuangkan itu, bertindak dengan iman, percaya pada Tuhan, sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, sudah melayani dia isi janda, sudah ya dapat petunjuk dari Tuhan, tuang dengan iman, maka mujizat terjadi, sampai selesai, dijual, utangnya lunas, hidup dari limpahnya, kelebihannya saudara. Betul? Kalau dibuat praktis saudara dengar ya. Kalau saudara mau mengalami pemulihan dari jerat hutang, ya datang pada Tuhan. Kuncinya situ. Kadang-kadang kita mengalami sesuatu karena jauh dari Tuhan. Datang pada Tuhan. Karena apa? Dari Tuhanlah datang pertolongan. Firman Tuhan berkata, aku ninjau gunung-gunung. Dari mana aku bisa dapat pertolongan? Tapi sekali lagi, dalam Tuhanlah ada pertolongan yang sejati. Waktu rambut saya rontok, semuanya rontok, saya ngandalkan kekayaan dan cinta orang tua saya, nggak bisa menolong saya. Lah datang ke dokter, profesor, ahli yang pandai, kepandaian tidak bisa menolong saya. Saya datang ke tempat-tempat keramat, orang pinter, suhu dan macam-macam, tidak ada yang bisa menolong saya. Saya pakai pengobatan alternatif, bahkan luar negeri, tidak ada yang bisa menolong saya. Hanya saat saya datang pada Yesus, ternyata dialah Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa menolong. Jadi jawaban saya